Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Saya baru mengerti kenapa hukum kita rusak seperti ini setelah saya mengikuti pendidikan hukum. Kalau Anda mau masuk eksekutif harus siap jadi orang gila. Anda menggunakan apa? Anggaran apa? Nah, APBD. Saya menggunakan APBN. Anda menggunakan APBD. Kan double account seperti itu. Jaketnya itu berat karena apa namanya, karena anti peluru kan terdiri dari apa namanya, iya, betul ya, berat, sehingga kalau disiram air keras kan kena juga, Pak. Ketika saya berpikir, berasa bahwa dengan menggunakan baju anti peluru ini saya akan terselamat dari segala bencana, berarti saya mendoakan Allah. Kalau belum waktu saya, ajal saya datang, bom jatuh di depan saya tidak akan meninggal. Ibu bersyukurlah bahwa ibu masih dapat gaji. Ada puluhan juta rakyat Indonesia yang pagi makan, siang tidak makan, siang makan, malam tidak makan. Kata Umar bin Aziz, Nabi terima hadiah karena Nabi tidak terima gaji. Saya terima gaji, kata Umar bin Aziz. Koruptor itu punya ilmu 1000 ilmu. Ya. Tidak terbatas akalnya. Kita lihat hari ini dengan ketua KPK yang sekarang, karena dia melanggar sistem yang dibangun sejak dulu dari 2004, kemudian waktu Mbak juga aktif di sana, maka kemudian hancur sekarang KPK, kocar kacir dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Hari ini saya kehormatan sekali mendapatkan seorang tokoh yang sudah lama saya pantau, Bapak Abdullah Heha Mahua. Banyak sekali aktivitasnya, tapi yang saya fokus adalah sebagai Dewan Penasehat KPK. Beberapa tahun yang lalu, sejak 2012 sampai 2017, saya menjadi inspektur khusus di Inspektorat Jenderal Kementerian Negeri, mitra kerja KPK. Walaupun waktu itu saya tidak ketemu sama Pak Abdullah Heha Mahua. Tapi dari Pak Anto, dari Pak Asep, Pak Rian, dan Pak Handa, saya mendengar Pak Abdullah Heha Mahua adalah seorang tokoh penegak integritas, jadi contoh ya, diidolakan di KPK dalam mengimplementasikan integritas itu. Nah, saya ingin tahu, apa sih sebabnya kenapa sampai begitu, Pak? Dan apa itu integritas itu sesungguhnya, Pak? Ya, pertama Mbak, saya ini sarjana elektro pertama. Sarjana hukum itu nanti saya capai setelah justru di KPK. Ya, jadi sebagai orang elektro itu sudah dilatih ketika masih di SMP, SMA, sekolah jurusan pasti. Kalau misalnya lampu mati, itu otomatis yang diajarkan itu adalah dicek di dia punya bagian luar itu, apakah dia turun atau tidak. Kalau misalnya normal dia punya stepler luar itu, maka kemudian dicek lampunya, mungkin lampunya mati. Nah, kalau lampunya tidak mati, berarti kabelnya yang rusak, ada digigit oleh tikus atau apa. Jadi pola pikir itu sudah sejak masih SMP, karena sekolah dulu zaman saya itu dikenal dengan jurusan pasti, jurusan A, jurusan B, jurusan C, dan saya jurusan B, jurusan ilmu pasti. Itu sudah terbiasa seperti begitu. Itu satu. Kemudian saya ambil hukum karena saya lihat, loh, ini pencuri ayam, kalau dikenakan pasal 362 KUHP, ditangkap, kemudian langsung dimasukkan sel, masukkan penjara, tidak ada lawyer, tidak ada penangguhan penahanan, dijatuh hukuman berapa tahun lah. Tapi kalau koruptor, itu miliaran, kemudian ada lawyer, ada penangguhan penahanan. Nah, seperti itu. Kenapa
seperti itu perlakuannya. Nah, saya penasaran, saya ambil kuliah hukum. Itu sudah saya di KPK itu. Nah, kemudian direktur pasca sarjana itu menanyakan saya. Dia kenal saya karena waktu di mahasiswa dia kenal saya. Dia aktivis juga. Dia bilang, Pak Abdullah kenapa tidak ambil langsung S2, ambil S1? Saya bilang, saya mau tahu hukum kita ini bagaimana sebenarnya. Jadi saya ambil dari S1. Sudah itu kira-kira berapa bulan, salah seorang dosen itu sudah tahu, itu dia tanya, bagaimana pendapat Pak Abdullah setelah beberapa bulan kuliah di sini? Saya bilang, saya baru mengerti kenapa hukum kita rusak seperti ini setelah saya mengikuti pendidikan hukum. Nah, jadi sehingga dengan begitu maka kemudian karena background pertama elektro yang itu bersifat eksata, maka seperti itu kemudian dengan hukum maka kemudian berlakulah apa yang disebut dengan kepastian hukum itu harus dilaksanakan. Jadi antara ilmu eksata dan ilmu hukum itu harus dilaksanakan. Yang kedua, ketika tahun 2000 2008 ya. Itu mau seleksi pegawai pimpinan KPK Jilid 2. Saya ditelepon oleh Menteri Hukum dan HAM waktu itu, Pak Samsudin, saya lupa lagi waktu SB yang pertama itu. Minta saya supaya maju menjadi calon pimpinan KPK. Saya katakan, maaf Pak, saya bukan sarjana hukum. Waktu itu saya belum kuliah sarjana hukum. Oh iya. Saya ini sarjana pimpinan KPK tidak harus sarjana hukum kan Pak? Salah satu. Sarjana hukum, sarjana karena keuangan. Saya ikut calon pimpinan KPK juga gara-gara ditelepon-telepon. Jadi hukum, keuangan, manajemen seperti itu. Saya bilang saya ini sarjana teknik bukan sarjana hukum. Lantas kata Pak Samsudin itu Menteri Hukum dan HAM, loh saya kira Pak Abdullah itu sarjana hukum kalau bicara itu tentang hukum seperti itu. Saya kira Pak Abdullah itu sarjana hukum. Saya bilang tidak Pak, itu saya baca dalam sejarah Islam. Sejarah Nabi, sejarah para sahabat, bagaimana penegakan hukum. Jadi apa hukum yang saya paham itu dalam sejarah hukum Islam. Nah, karena itu maka saya bicara seperti itu. Nah, sehingga kemudian dari pengalaman itulah saya bisa memahami tentang apa yang disebut dengan integritas. Nah, sehingga dari segi teori bahwa karena saya waktu di KPKPN sebelum KPK di KPKPN saya ketua tim penyusunan kode etik KPKPN. Nah, yang kemudian diadopt di KPK dengan penyempurnaan dan lebih keras lagi dari KPKPN. Jadi karena saya ketua tim penyusunan kode etik KPKPN, saya harus laksanakan. Waktu di KPKPN itu Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, saya wakil ketua, itu saya dianggap orang gila di KPKPN. Kenapa dianggap orang gila? Karena kalau sampai sekarang Pak masih dianggap gila. Oh gitu. Mohon maaf bercanda. Ya, betul. Kalau saya memberikan materi di BIMTEK, DPRD atau apa di LAN dan seterusnya, saya katakan bahwa ada satu partai yang saya kenal mereka, orang-orang yang anak-anak muda, saya bilang kalian itu waktu saya di KPK, kalian itu fokus aja di DPR parlemen 5 periode baru masuk ke eksekutif. Mereka bilang, loh kenapa Bang kami tidak boleh masuk ke eksekutif? Saya bilang kalau kalian tidak mau masuk ke eksekutif harus siap jadi orang gila baru masuk eksekutif. Loh kenapa Bang? Saya bilang saya itu di KPK disebut orang gila. Kenapa? Saya pergi ke daerah, tugas ke daerah, ketika datang Pemda mau jemput saya lari, pergi cari taksi sendiri, naik taksi seperti itu. Kemudian sampai di tempat acara, mereka ketemu saya, bilang, Pak Abdullah kami tadi jemput, kenapa Bapak tidak ikut kami? Saya bilang, Anda menggunakan apa? Anggaran apa? Nah, APBD. Saya menggunakan APBN. Anda menggunakan APBD, kan double account seperti itu. Jadi saya dalam SPJ saya sudah ada biaya untuk
tiket pesawat, kemudian dia transport lokal, ada penginapan, ada maksud sudah. Terus kenapa Anda lagi harus mengeluarkan anggaran lagi yang seperti itu? Yang itu pada zaman Orde Baru itu yang kita akan ubah seperti itu. Nah, jadi sehingga ketika sudah masuk ke KPK, saya terapkan seperti itu dan lebih ketat lagi karena maaf Mbak, dalam bacaan saya ada satu ayat Al-Quran yang selalu mengingatkan saya itu, kabura maqtan inda am taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Ya. Jadi kalau saya katakan bahwa harus disiplin, harus masuk kantor on time tapi kalau saya masuk jam 8, jam 9, nanti loh Pak Abdullah kok ngomong aja seperti begitu tapi buatnya lain. Jadi selama 8 tahun lebih di KPK itu setiap pagi hari Senin mulai jam 7:30 atau jam 8 itu saya kirim email kepada semua internal pegawai KPK. Kami punya internal email. Nah, itu kepada semua pegawai KPK. Kemudian hari Jumat khusus untuk rohani Islam seperti itu. Itu saya lakukan secara rutin selama 8 tahun. Meskipun saya di luar daerah, kalau ada lain saya buat seperti itu. Sehingga setelah tahun 2012, saya sudah memutuskan untuk tidak lanjutkan lagi, karena waktu itu doktor saya belum selesai, jadi saya mau putuskan untuk saya cukup 2 periode saja, mau selesaikan doktor. Maka saya kemudian kumpulkan semua email-email saya itu, dari 2005 sampai 2012. Saya kaget sendiri karena saya temukan ada 5 buku khusus untuk rohani Islam dan 8 buku khusus untuk seluruh pegawai KPK. Jadi ada 13 buku dari 8 tahun seperti itu. Nah, jadi karena di kode etik KPK itu dengan SOP dan peraturan kepegawaian, bagi pejabat itu digunakan sistem saya lupa lagi istilahnya. Jadi pejabat struktural bisa masuk jam berapa saja, tapi prinsipnya 9 jam di kantor, 9 jam di kantor. Oke. Nah, itu. Tapi kan di pegawai-pegawai KPK itu kan ada yang pegawai tidak tetap, ada yang outsourcing dan seterusnya. Yang sebagian mereka tidak terkena kewajiban kode etik. Tapi mereka kemudian membaca internet email saya bahwa harus disiplin masuk ke atau lantas kalau misalnya saya datang jam 9, meskipun dibenarkan karena sistem pejabat struktural jarak kerjanya ya. Ya, nanti mereka bilang, Pak Abdullah ngomongnya harus disiplin. Kok datang jam 9 seperti itu? Nah, mereka tidak mengerti kondisi itu. Karena itu maka saya tetap mulai di KPK 4 tahun, kemudian KPK 8 tahun, saya sebelum jam 7 sudah di kantor KPK. Ya, jadi karena saya tinggal di Depok, itu jam 5 on time, saya harus berangkat tinggalkan rumah. Sehingga kemudian sebelum jam 7 saya sudah ada di kantor. Tapi waktu subuh itu kan bergerak, berpindah-pindah. Nah, sehingga sekali waktu saya tinggalkan rumah itu jam 5 lewat 5 menit, terlambat 5 menit saja. Maka kemudian udah habis deh, itu macetnya di jalan segala macam. Akhirnya kemudian saya bisa bertahan itu lebih kurang 6 bulan. Seperti begitu, kalau saya tidak ada acara rapat malam di kantor, jam 5.15 begitu saya sudah pulang. Sampai di rumah itu ya sekitar jam 9 malam, jam 8-9 malam. Tidak ada keributan, tidak ada hujan, tidak apa macam. Dan saya buka TV kira-kira 10 menit begitu, TV nonton saya, seperti begitu. Nah, akhirnya kemudian saya putuskan, saya pindah. Harus mendekat ke kantor supaya tetap saja saya arrange sebelum jam 7 itu saya sampai di kantor. Maka saya kos 1 kamar. Itu di zaman itu banyak juga yang tinggal di masjid apa semacam supaya demi tepat waktu gitu. Supaya lebih dekat. Lebih dekat. Karena waktu saya pimpin penyusunan kode etik KPKPN itu, saya usulkan bahwa harus masuk jam 8. Ada komisioner KPK bilang, Pak Abdullah, kenapa tidak jam 9 aja? Kenapa harus jam 8? Saya bilang, kenapa jam 9?
jam 8 supaya kemudian bisa kita kerja lebih banyak lagi. Ya tapi macet apa sama. Saya bilang kalau begitu pindah rumah dekat ke kantor supaya kemudian jam 8 tetap seperti itu. Nah itu saya ucapkan sama mereka sehingga waktu di KPK saya terapkan itu. Pindah Oh itu yang jadi kelihatannya keras ya Pak ya. Bagi orang yang nggak biasa itu keras ya. Ya, nah, sehingga kemudian saya kos, tapi kemudian karena satu kamar kecil, kalau datang istri saya atau anak saya dari kuliah di Bapak itu susah apa, hanya istri saya sarankan kontrak rumah saja, kontrak rumah. Maka saya kontrak rumah yang dekat juga dengan kantor KPK sehingga kalau mobil saya dipakai, saya jalan kaki kira-kira 15 menit sampailah di kantor KPK. Nah, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka selama di KPK itu saya arrange seperti itu. Nah, dan kemudian akhirnya dalam pengembangannya dalam BIMTEK atau penerimaan pegawai baru KPK, saya selalu mengisi materi kode etik dengan integritas dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore seperti itu dengan latihan-latihan dengan contoh-contoh dan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian saya tuliskan setiap Senin dan Jumat di dalam internet email. Nah, itulah pula kemudian setelah sudah selesai di KPK, saya menulis buku. Menjadi buku ya, baca sekali ya. Ya, tentang integritas itu. Jadi secara teori Mbak, kalau kita mau bicara dari segi teori, integritas itu kan berasal dari perkataan Inggris integrity, artinya menyatu. Yang kalau di dalam Al-Quran itu ada kata kafah, ya, menyatu. Ya, kafah. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah. Ayo orang yang beriman masuk ke dalam secara menyatu, totalitas, menyeluruh ya. Ya, komprehensif seperti itu. Nah, sehingga dan begitu maka dalam buku saya itu saya katakan bahwa berbagai teori kemudian saya simpulkan bahwa integritas adalah sikap jiwa, pola pikir, ucapan, tindakan dan perilaku itu sama. Iya betul. Dan itu yang sering saya pakai, saya rujuk ketika saya Widya Iswara Utama Pak di Kemendagri. Saya selalu katakan utuh pikiran, perasaan, tindakan dan jiwanya ya. Ya, ucapan ya dan perilaku. Nah, itu satu seperti itu. Nah, sehingga kemudian saya mencoba untuk mengaplikasikan sesuai dengan apa yang disepakati oleh Founding Fathers KPK. Ada pertemuan di Puncak 2 hari atau 3 hari kalau tidak salah pada awal 2005. Maka kemudian disusunlah itu integritas itu terdiri 6 pilar. Yang pertama jujur, yang kedua itu konsisten, yang ketiga komitmen, yang keempat objektif, yang kelima berani keputusan dan siap berani terima risiko, yang keenam disiplin dan bertanggung jawab. Nah, yang berani ini nih Pak yang sekarang tertonjol banget di Bapak ya. Kalau keberanian itu apakah? Ada sekarang tadi pagi saya sedang menulis sebuah artikel tentang pertemuan saya dengan seorang tokoh namanya Pak Kasman Singrumejo. Seperti itu, kemudian saya datang ke daerah seperti itu, terus kemudian saya dijemput didampingi oleh Sekwan, satu provinsi. Terus dia bilang, Pak Bula kok jalan sendiri, tidak dikawal. Saya bilang, ini ada pengawal saya 2, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, Rakib dan Atid, seperti begitu kan. Terus kemudian, loh Bapak nggak takut nanti diapa-apain seperti itu? Saya bilang, di KPK saya punya jaket anti peluru. Nah, kemudian sebagai pejabat struktural juga dibenarkan untuk punya pistol. Nah, tapi jaket anti peluru saya itu selama 8 tahun itu saya simpan di lemari saja di kantor itu. Saya tidak pakai. Kenapa? Pertama berat. Jaketnya itu berat karena karena anti peluru kan terdiri dari Iya betul. Ya, berat. Sehingga kalau disiram air keras kan kena juga Pak. Habis kalau air kerasnya kena muka kan habis juga kan. Habis juga.
Oh, berat ya Pak ya itu. Berat, berat. Jadi nggak pernah saya pergi kemana-mana, nggak pernah saya bawa satu. Kayak orang perang Romawi itu kan pakaiannya kan berat-berat kayak gitu. Berat, iya berat itu. Ya, yang kedua latihan itu pistol saya sama sekali tidak mau. Baju anti peluru itu saya simpan saja di kantor seperti itu. Terus itu pejabat sekwan penasaran, kenapa Pak? Lah, bisa saya nanti jatuh syirik. Loh, kenapa syirik Pak? Saya jelaskan secara singkat. Syirik itu adalah menduakan Allah, menduakan Tuhan di dalam perasaan, dalam pikiran, dalam ucapan, dalam perbuatan, dan perilaku seperti itu. Apa itu? Ketika saya berpikir, berasa bahwa dengan menggunakan baju anti peluru ini, saya akan terselamat dari segala bencana itu. Berarti saya mendoakan Allah kepada Allah. Pak, mohon izin, mohon maaf Pak. Iya. Ini kan beredar nih sekarang ini kan Bapak itu menjadi idola. Sering disebut-sebut lah orang yang murni kayak apa ya? Dulu kalimatnya kayak gini yang saya dengar itu. Sudah tidak memikirkan dunia. Jadi hanya fokusnya itu. Jadi apapun risikonya sudah siap lah semua yang masuk ke KPK pada waktu itu, sehingga terpaksa bahkan ketika dilayani juga nggak mau. Padahal itu kan hal yang duniawi ya kan, kita bangga dilayani, dijemput kan, ternyata itu tidak ini. Nah, apakah karena terlalu sebagai manusia, saya pikir sudah keterlaluan juga Bapak menurut saya. Keterlaluan. Jadi maksud saya sehingga di KPK itu sekarang ini muncul bicara KPK sarang teroris, sarang radikal, kemudian segala Taliban, kemudian Bapak otak radikalismenya apa? Jangan-jangan karena ini kali ya Pak? Karena terlalu tidak biasa. Orang biasanya biasa kok telat. Biasa kok korupsi udah biasa juga gitu loh, dikasih hadiah kan itu kan biasa juga gitu kan, orang sudah berpikir. Nah sekarang minum air putih pun tidak, bahkan ada yang saya dengar lagi berjalan ini kemudian ditelepon istrinya mau mengantarkan ke situ, harus turun dia, harus pakai mobil yang lain, demikian banget menjaganya sehingga kalau integritas itu dilaksanakan jadi kan wibawanya ada, karena apa yang dia omongin memang dia laksanakan gitu loh. Dan itu di zaman sekarang yang lack of integrity itu memang muncul. Kemudian Pak Abdullah Mahwa dengan keras, dengan tegas dan menjadi role model juga tetap melaksanakan itu, dan orang-orang terpengaruh. Nah itu apa? Karena itu ya jadi berbahaya. Maaf Mbak. Istri saya kan perempuan kan Mbak. Iya. Kan bukan laki-laki ya. Iya, saya laki-laki normal, jadi istri saya perempuan. Namanya juga perempuan kan, itu pasti ada rasa takut, rasa khawatir seperti itu. Sehingga sering juga mengingatkan saya, bahkan marah kepada saya. Saya bilang begini Mbak, kalau belum waktu saya, ajal saya datang, bom jatuh di depan saya tidak akan meninggal. Iya, betul. Itu keyakinan yang luar biasa. Nah, sebaliknya kalau sudah waktu saya masuk di kamar mandi, terpeleset, terbentur kepala, perdarahan di otak, langsung dead KO saya. Nah ini yang saya maksudkan dengan soal syirik tadi itu, soal akidah. Jadi ketika kita menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah, Allah akan menyelesaikan. Nah kalau soal hadiah atau apa segala macam itu, saya karena saya waktu di Singapura, saya mengajar di Singapura di salah satu akademi dakwah. Saya mengajarkan tamadun Islam, sejarah tamadun peradaban Islam. Nah, karena saya mengajar mata kuliah peradaban Islam, jadi saya baca itu sejarah Nabi, sejarah para sahabat dan seterusnya. Sehingga waktu saya menyampaikan BIMTEK di DPRD Sulawesi Selatan, itu salah seorang pegawai, dia protes, Pak Abdullah, saya sudah 20 tahun lebih jadi PNS. Gaji saya, Pak Abdullah tentu tahu seperti itu. Masa setiap tahun sekali saya terima hadiah gratifikasi, hadiah parcel, tidak boleh seperti itu. Nah, itu protes. Betul Pak. Saya ketua unit pengendali gratifikasi di Kementerian Dalam Negeri. Sosialisasi ke seluruh daerah juga digugat seperti itu. Jadi saya bilang, Bu, Ibu bersyukurlah bahwa Ibu masih dapat gaji. Ada puluhan juta rakyat Indonesia yang pagi makan, siang tidak makan, siang makan, malam tidak makan.
Bersyukurlah ibu datang ke kantor naik bis, ada yang jalan kaki. Bersyukurlah ibu naik motor, ada yang juga numpang bis dan seterusnya. Jadi ibu bersyukurlah masih dapat gaji. Ada puluhan juta orang yang tidak punya gaji, tidak punya semacam. Nah, satu. Yang kedua, kemudian ada pegawai yang lain mengatakan, tapi kan Nabi terima hadiah. Kenapa kami tidak boleh terima hadiah? Saya bilang, Bapak, kalau menyebutkan tentang kehidupan Nabi, jangan sepotong-sepotong, tapi seluruhnya. Mari saya ceritakan tentang seorang khalifah yang namanya Umar bin Aziz. Saking adilnya dia ini sehingga dimasukkan sebagai khulafaur rasyidin. Sekali waktu dia ingin buah apel. Terus kalau kita sekarang ajudan begitu, pergi cari apel. Terus dia kasih, ada beberapa buah. Terus khalifah itu ambil itu apel, terus dia cium, waduh harumnya ini apel. Dia tanya, ini dari mana apel kamu dapat? Oh, dari sepupu jauh kamu, sepupu jauh. Lantas kemudian dia bilang, oh kalau begitu kembalikan sama dia, ucapkan terima kasih, saya tidak bersedia menerimanya. Maka ajudan ini marah, dia bilang, loh kenapa Anda menolak hadiah, apalagi itu dari masih ada sepupu, bukan sepupu, bukankah Nabi terima hadiah? Apa jawab Umar bin Aziz? Saya jelaskan waktu di BIMTEK di DPRD Sulawesi Selatan, sekian tahun. Kata Umar bin Aziz, Nabi terima hadiah karena Nabi tidak terima gaji. Saya terima gaji, kata Umar bin Aziz. Oh, ya. Nabi terima hadiah karena Nabi tidak terima gaji. Saya terima gaji, kata khalifah. Nah, jadi Bapak yang tadi tanya, Bapak terima gaji. Nabi tidak terima gaji. Yang kedua, kata Umar bin Aziz, hadiah pada waktu zaman Nabi itu ikhlas. Tidak ada buntut-buntutnya. Kalau sekarang ini orang kasih hadiah, ada udang di belakang tom yam, seperti itu. Nah, jadi ada buntutnya seperti itu. Nah, karena itu maka kemudian saya berikan contoh yang tadi Mbak katakan, minum air putih apa segala macam, seperti itu. Karena apa? Koruptor itu punya 1000 ilmu. Ya. Tidak terbatas akalnya. Dimasukin itu yang ini juga ya kan? Ya, jadi mulai mereka punya duit, mereka punya geng, mereka punya senjata. Nah, itu yang saya katakan, kalau koruptor itu diganggu keenakannya dan seterusnya, maka dia akan pakai tiga-tiga. Dia pakai uangnya, dia pakai gengnya, dia pakai senjata. Kasus Antasari itu satu bukti bahwa pakai senjata terjadi pembunuhan kepada Nazrul. Atau yang terakhir si Novel disiram, itu adalah ilmu daripada koruptor menggunakan. Sehingga kalau misalnya saya tidak membatasi harus minum sendiri, makan sendiri, maka kemudian nanti koruptor punya geng itu mengatakan begini, Pak Abdullah, kita makan di pecel lele. Oke, pecel lele. Pak Abdullah, pecel lele sini terlalu panas, rasa apa? Kita ke restoran Padang aja. Restoran Padang. Oh, restoran Padang kurang enak. Di misalnya bertingkat-tingkat sehingga kemudian akhirnya sampai ke hotel dan seterusnya. Saya punya pengalaman teman saya di kantor Diknas. Iya, betul. Dia melakukan tugas-tugas ke daerah. Dia cerita bahwa dia datang ke Banjarmasin. Kalau sekarang semacam inspektorat begitu. Ini masih zaman Orde Baru, tahun-tahun 70-an, 80-an itu. Dia cerita bahwa begitu dia masuk ke satu ruangan di hotel itu, dia masuk ke dalam, dia buka itu, ada perempuan telanjang di atas tempat tidur. Langsung dia kabur, dia keluar seperti itu. Jadi, iya, betul. Gawat, beberapa tahun yang lalu saya juga dengar itu. Aduh. Jadi mereka punya ilmu, berbagai ilmu untuk bagaimana menjebak. Sehingga kenapa saya keras soal gratifikasi itu, yang pasal 12B huruf besar itu gratifikasi. Makanya eksplisit banget ya Pak. Ya, itu mulai dengan air putih, nanti kemudian air kuning, kemudian air coklat, dan seterusnya. Mulai dari pecel lele sampai ke restoran seperti itu. Karena itu saya menggunakan prinsip, karena saya sarjana elektro, saya cut dari awal. Sehingga kemudian seperti itu. Karena itu memang di KPK ada mazhab saya dan mazhab non saya, yaitu bahwa kalau mazhab saya itu di dalam tas ransel mereka itu selalu ada air mineral. Itu mazhab saya, itu air mineral seperti itu. Sebab di dalam pasal 12B huruf besar Undang-Undang
tindak pidana korupsi mengatakan gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh PNS dan penyelenggara negara dalam kaitan pelaksanaan tugasnya. Nah, kemudian disebutkan bahwa kalau 10 juta ke atas, maka penerima itu membuktikan kepada KPK bahwa itu bukan suap. Kalau di bawah di atas 1 juta. 10 juta, Pak. Undang-undang di atas 10 juta. Tapi di surat edaran KPK itu yang saya sosialisasikan di atas 1 juta. Oh, itu yang itu yang saya kritik. Pimpinan KPK seperti itu. Tapi undang-undangnya mengatakan di atas 10 juta penerima membuktikan kepada KPK bahwa itu bukan suap. Kalau di bawah 10 juta, maka jaksa KPK akan membuktikan bahwa itu suap. Nah, karena di bawah 10 juta, maka Rp1 itu juga terhitung Rp1. Nah, air mineral itu ada 1.000, ada 2.000, 3.000, berarti kan ada nilainya kan seperti itu. Nah, kalau misalnya 1.000 orang pegawai KPK, 1.000 botol air mineral sudah berapa seperti itu. Nah, oleh karena itu maka hadiah-hadiah apa segala macam itu juga saya larang. Kalau toh terima di mana bersifat umum sehingga semua narasumber terima, maka hadiah itu dibawa ke kantor, disimpan di bagian gratifikasi seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka saya di dalam buku saya itu saya jelaskan, kalau satu hari seorang PNS menggunakan 1 menit saja telepon untuk urusan pribadi, ada 3,7 juta PNS, berarti 3,7 juta menit menggunakan telepon untuk urusan pribadi, berapa negara harus membayarnya seperti itu. Jadi karena saya orang eksakta, secara matematik itu senang. Inilah yang disebut oleh Profesor Sumitro almarhum bahwa pada zaman Orde Baru 30% kebocoran anggaran rutin hanya persoalan-persoalan seperti begitu. Coba Mbak, mesin fotokopi, tukang fotokopi, 1 rim 500 lembar, kemudian dia print tinggal ada 5 lembar atau 10 lembar, besok rim kedua sampai hari Jumat seperti itu. Nah, kalau dia ambil 5 lembar saja, kemudian dikumpulkan 5 hari 25 lembar, dia jual ke tukang loa. Kalau ada satu kantor kementerian itu ada 10 tingkat, 10 tingkat berarti ada 10 mesin fotokopi, maka terjadi seperti begitu. Kalau dari pusat sampai ke kantor kecamatan, berapa ribu mesin fotokopi, maka bisa dihitung berapa juta kertas yang habis hanya untuk seperti itu. Jadi ini persoalan yang sederhana, tapi itulah kenapa 30% kebocoran anggaran rutin hanya persoalan-persoalan yang seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa dulu waktu kasus Pak Antasari, kemudian dia mau diangkat PLT, saya katakan saya tidak setuju PLT pimpinan KPK. Loh, teman-teman KPK, kenapa Pak? Loh, di KPK itu sistem, bukan figur. Bukan figur, tapi sistem. Siapa saja datang ke KPK tidak mengikuti sistem, akan terlempar. Karena sistem seperti itu. Nah, kita lihat hari ini dengan ketua KPK yang sekarang. Karena dia melanggar sistem yang dibangun sejak dulu dari 2004, kemudian waktu Mbak juga aktif di sana. Maka kemudian hancur sekarang KPK, kocar-kacir dan seterusnya. 75 orang itu Mbak, sekitar 50 orang saya kenal baik. Sekitar 50 orang saya kenal baik dari 2005 sampai sekarang. Coba Mbak, logika sederhana. Si Giri itu direktur sosialisasi waktu yang dulu namanya Dikyanmas waktu masih saya di sana. Ya, dia mengajar materi wawasan kebangsaan di Lemhanas. Dan di Kementerian Pertahanan. Kok tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Atau misalnya Koko Sujanarko, direktur PJKK. Dia 2015 dengan saya, dengan direktur direktur Pinda. Itu kami bertiga dapat Satya Lencana dari Presiden 2015. Nah, orang yang mendapat penghargaan Satya Lencana Presiden tidak lulus wawasan kebangsaan. Seperti itu. Atau misalnya Yudi yang ketua wadah pegawai itu. Dia itu angkatan pertama pegawai KPK. 6 bulan dilatih di Polda Jawa Tengah, Semarang. 6 bulan dilatih oleh Polda Jawa Tengah. Kemudian 3 bulan magang. Baru dilantik jadi pegawai KPK. Orang seperti ini dianggap tidak lulus wawasan kebangsaan.
Nah, angkatan kedua sampai selama saya masih di sana, itu pelatihan pegawai KPK baru itu di kantor BIN di Bogor itu. Kantor BIN Bogor. Bagaimana orang yang dilatih di tempat BIN itu tidak lulus wawasan kebangsaan? Tidak lulus wawasan kebangsaan. Hasil pendidikannya nggak diakui berarti kan? Nah, seperti itu. Kemudian Mbak, saya bilang waktu di webinar mana itu, saya katakan, saya ini mantan pansel pimpinan KPK. Saya mantan pansel Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya tahu soal-soal itu. Tidak ada soal seperti kalau disuruh nggak buka jilbab bagaimana? Kenapa belum menikah? Mau jadi nggak istri kedua, ketiga? Mana ada soal-soal seperti begitu, Mbak? Nah, soal-soal itu kan disusun oleh BIN, TNI Angkatan Darat dengan BKN. Jadi satu soal. Nah, kenapa ada soal seperti begitu? Nah, karena ada kepentingan tertentu yang orang-orang yang tidak suka kepada KPK menyusun soal-soal seperti itu. Nah, jadi itulah orang-orang yang tidak suka dengan KPK itu adalah orang-orang kuat juga kan ya, duitnya banyak. Kan yang korupsi itu ternyata hasil pantauan saya penelitiannya juga bukan karena orang-orang yang miskin, bukan karena gaji dinaikin semakin tidak berkurang, tidak juga, kan tetap soal integritas, soal integritas. Betul, betul. Waduh, Pak, ini kita percakapannya luar biasa sebetulnya, cuman waktu membatasi kita ya, Pak. Ya, baik. Kita terpaksa harus mengakhiri, tapi saya ingin tanya satu aja terakhir, Pak. Kok Bapak berani banget ya, Pak? Tadi saya sudah nangkap sih sebetulnya, tapi saya ingin tahu juga, Bapak berani banget menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut. Ada buku saya itu, Pak, Kebenaran Tanpa Rasa Takut. Iya. Nah. Saya sekarang sudah 73 tahun. Oh ya, 73 tahun ya, masih muda kelihatannya, Pak. Amin. Anak-anak saya semua sudah selesai Terus apalagi saya pikirkan kan, Mbak? Saya pikirkan bagaimana mati kan. Nah, enggak takut misalnya masuk penjara, Pak. Saya sudah rindu juga untuk makan makanan penjara seperti itu karena dulu saya pernah di penjara waktu mahasiswa mahasiswa di Makassar demonstrasi yang menolak Pancasila, bukan? Bukan, yang malari. Oh, okay. Yang di Jakarta Hariman Siregar macam. Nah, saya aktivis kampus di Unhas masa itu jadi udah dari udah bakatnya juga berani. Waktu masih SMA saya sudah demonstrasi kepala sekolah, Mbak. Demikian bincang-bincang kita bersama Pak Abdullah Hehamahua. Ternyata Pak Abdullah ini sudah berani dari masih remaja. Jadi nggak heran kalau keberanian itu terbawa hingga sekarang dan hanya memikirkan akhirat dan tidak lagi memikirkan dunia. Pak Abdullah Hehamahua seorang pejuang integritas, dan banyak hikmah yang bisa kita ambil bahwa korupsi itu sesungguhnya dimulai dari diri sendiri. Dan menghentikannya juga dimulai dari diri sendiri. Luar biasa menjadi rebunan kita menghentikan korupsi, membangun budaya integritas mulai dari diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.